Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin. Syahadatan narju bihan najata yaumaddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa habibi rabbil alamin. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wahdini wa yassiril huda li. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang juga selalu memberi kita banyak nikmat dan karunia. Malam hari ini kita diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah taala sehingga dengan nikmat itu kita dapat melangkahkan kaki ke musalla ini atau ke langgar ini, yaitu nikmat taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kaki yang kita langkahkan ke tempat ini sebagai penghapus dosa-dosa kita. Juga mudah-mudahan Allah jadikan langkah-langkah tersebut sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di hari kiamat, serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah taufik untuk selalu bisa melangkah ke tempat-tempat kebaikan, tempat-tempat yang Allah ridai dan Allah cintai, serta mudah-mudahan Allah membuat kita istiqamah melakukan amal saleh, mengerjakan ibadah, memperbanyak ketaatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang mengikuti mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka, dan juga mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah
salat fardu maghrib, langgar darul yaqin, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian mingguan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita berada pada bab yang ke-23 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yang juga sudah kita mulai pada pertemuan yang telah lalu. Amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, ialah mengajak orang melakukan kebaikan, mengajak orang atau menyuruh orang mengerjakan kebaikan. Kemudian yang kedua, nahi mungkar, mencegah orang melakukan kemungkaran, melarang orang melakukan kejahatan atau keburukan. Dan sebagaimana dijelaskan bahwasanya hal tersebut, amar ma'ruf nahi mungkar, itu termasuk mizah, termasuk keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena hal tersebutlah umat Rasulullah menjadi umat terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Dan hukumnya fardu kifayah, sebagaimana kita sebutkan pada minggu yang telah lalu, apabila sebahagian di antara kaum muslimin di satu daerah sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka gugurlah kewajiban dari muslimin lainnya di daerah tersebut. Namun jikalau tidak ada satupun di antara kaum muslimin di daerah tersebut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semuanya menanggung dosa. Semuanya menanggung dosa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengutip beberapa potongan ayat Al-Qur'anul Karim mengawali bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dan pada minggu yang telah lalu kita sudah menyebutkan dua ayat yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini, pada malam hari ini, kita melanjutkan beberapa ayat yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang beliau letakkan dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, ikhwan beliau, dan Allah taala berfirman. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudhil 'afwa, jadilah pemaaf. Jangan jadi orang yang pendendam. Jadi nyoho oleh Allah taala untuk banyak memaafkan. Si awal ayat tuh, memaafkan orang-orang yang menzalimi kita, memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, memaafkan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Karena memaafkan itu berada pada kendali kita, berbeda dengan dimaafkan. Itu si huang kendali nuluh, tapi kalau memaafkan itah empuya. Mungkin uluh ketika itah berbuat salah dengan uluh bebehat memaafkan itah, tapi elak sampai ketika ada uluh yang berbuat salah dengan itah, lalu itah pun midah hendak memaafkan. Maka Allah berpesan sehitu, ikhwan Allah, khudhil afwa, jadilah pemaaf. Dan ini khitab secara khusus untuk Rasulullah, dan berlaku akan itah seberataan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya kepada Nabi, tapi bukan hanya Nabi yang diminta untuk jadi pemaaf.
melainkan umat-umat beliau juga diminta untuk menjadi pemaaf. Bahkan sifat memaafkan itu termasuk di antara ciri orang-orang bertakwa. Tidak punya dendam, suka memaafkan. Orang yang menzalimi, orang yang berbuat kejahatan, orang yang berbuat keburukan, itu adalah ciri orang-orang bertakwa. Sehingga Al-Quran ketika Allah berbicara tentang surga, nang penyediaan Allah untuk orang-orang bertakwa, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian dan untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang mana surga itu kata Allah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri uluh yang bertakwa atau sifat-sifat orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama ikhwan Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi pertama dari orang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik itu di waktu senang ataupun di waktu susah, di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Itu yang pertama, suka menginfakkan harta apapun kondisi mereka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka pandai menahan amarah. Ihawi uluh sare midak lakas sareken, tapi kawa menahan dan mengontrol emosi ya. Ini ciri kedua orang bertakwa. Kemudian yang ketiga kata Allah Jalla Jalaluhu, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Nah, maka di antara ciri dan sifat uluh yang bertakwa memaafkan. Antara sifat dan ciri uluh yang bertakwa adalah memaafkan. Maka kita hendak mengukur sampai kueh ketakwaan itu diukur dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi. Suka berinfak, suka menahan amarah, tidak mudah melampiaskan amarah. Kemudian yang ketiga adalah suka memaafkan. Dan memaafkan atau suka memaafkan ini termasuk di antara sifat ahli surga. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis seperti itu, dan ada seseorang diceritakan bahwa dia dalam hal ibadah itu tidak terlalu banyak beribadah, sebatas yang wajib-wajib. Tapi ketika orang itu meninggal dunia, dimimpikan oleh tetangganya yang soleh bahwa si hamba itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ditanya dalam mimpinya itu, apa amalan yang menyebabkannya dimasukkan ke dalam surga? Ternyata dia tidak punya amalan istimewa, melainkan setiap malam sebelum dia tidur, sebelum betiru malam, ia mengikrarkan sehuang diri ya, sehuang hati ya, bahwa seberataan uluh nang pigi berbuat salah dengan ia dimaafkannya. Setiap hendak betiru malam. Setiap hendak betiru malam. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa sifat pemaaf itu termasuk sifatnya ahli surga, dan amalan suka memaafkan itu dapat mengantarkan ke dalam surga. Dan itu terjadi tidak hanya kepada satu dua orang, salah satunya yang tadi diceritakan itu. Sebelum betiru, huang hati ya Allah, seandainya ada uluh yang melakukan kesalahan, berbuat zalim kepada ayahku, maka mulai detik itu, mulai saat itu seberataan dimaafkan. Seberataan dimaafkan. Nah, akhirnya dengan amalan tersebut yang setiap malam rutin dan istiqamah dia lakukan, ketika dia meninggal dunia, Allah masukkan dia ke dalam surga ayah. Allah buat kuburnya menjadi taman surga. Maka ikhwan Allah, khudil afwa, jadilah pemaaf. Kita hendak syarek atau tidak memaafkan, ente untung apa kira-kira? Memaafkan untungnya jelas. Di antara sifat orang bertakwa. Kemudian yang kedua, amalan yang dapat menghantarkan ke
ke dalam surga. Tapi kita mendendam, kita membenci, kita memusuhi, hanya akan menjadi dosa dan hanya akan menjadi penyakit di dalam hati. Makanya ada salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah orang yang begitu pemaaf. Beliau pada satu waktu pernah menyohok budaka untuk menuangan banyu akan berudu dari ciret atau pelanan banyu, ciret ada tutukah. Ketika budak tersebut akan menuangkan banyu dari ciret tutuk ciret teh mahantuk nyamen beliau sampai bepelak ke sini. Bayangkan dikasih sampai bepelak ke sini. Namun dikata tahu hantuk dika kira-kira sampai bepelak ke sini. Hendak sarek tapi diingatkan oleh budak apa ilmu aja kan budak wal kadhiminal ghaidha, dibacakan ayat yang tadi wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Itu ciri orang-orang bertakwa. Akhirnya tidak jadi marah beliau. Al-Imam Ali Zainal Abidin tidak jadi marah. Habis itu dilanjutkan oleh budaknya wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Maka kekuan Al-Imam Ali Zainal Abidin, engkau aku maafkan. Dilanjutkan oleh budak itu ayat lanjutannya wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai dan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lalu kekuan Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, engkau aku bebaskan karena Allah, aku merdekakan karena Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar tidak marah, beliau tahan amarahnya, beliau maafkan budaknya itu, dan beliau bebaskan saat itu juga dari perbudakan. Langsung berbuat baik. Itu. Nah, itu untungnya orang-orang yang pemaaf. Khudhil afwa wa'mur bil urfi. Kemudian lanjutannya perintah Allah setelah Allah mengatakan khudhil afwa, jadilah pemaaf. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi. Memang perintahnya khusus kepada Nabi dan berlaku untuk kita secara umum. Dan Rasulullah SAW adalah potret orang yang paling pemaaf dari semua orang-orang yang pemaaf. Bayangkan ketika Rasulullah SAW ke Taif, yang mungkin itah rancak mehining kisah, dengan harapan setelah di Mekah itu beliau dicaci, dimaki, dilempari, kemudian disakiti, dizalimi, beliau berangkat ke Taif dengan harapan orang-orang Taif ingin menerima dakwah beliau dan ingin menampung beliau. Menanjung dari Mekah menuju Taif. Taif itu daerah pergunungan, bila mudah menanjung kan. Maka ada batuan hidai gunung menanjung sampai si Taif, ternyata bukan diterima, tapi beliau malah dicemooh, dicaci, dimaki, dihina-hina, bahkan dilempari batu. Sampai-sampai saking parahnya itu, sendal yang beliau pakai itu kalau bahasa itahate tampul dahak. Sendalah berdah-dahak benar. Pulanglah beliau bersama anak angkatnya saat itu adalah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu ardah. Ketika di tengah perjalanan ada dua orang malaikat gunung yang menawarkan untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif karena sudah keterlaluan berbuat tidak layak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinawaran oleh malaikat gunung, kami siap untuk menimpakan gunung diangkat kemudian dihantupan para penduduk Taif. Kon para malaikat gawi kah? Ikwan Rasulullah elam. Hantamin ikwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap nanti lahir dari sulbi mereka orang-orang Taif ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah taala. Dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beliau persilahkan malaikat gunung itu untuk membinasakan penduduk Taif. Dan bukan hanya di situ, di perang Uhud juga demikian. Perang Uhud yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Gigi beliau sallallahu alaihi wasallam patah, pelipisnya sobek, dan ada beberapa tempat juga yang terluka. Bahkan beliau dikabarkan mati di perang Uhud itu. Tapi beliau ketika diminta oleh salah seorang sahabatnya, wahai Rasulullah, coba engkau berdoa supaya Allah melaknat mereka. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ikhwan beliau, inni lam ub'ats la'anan wala ta'ana, aku tidak diutus untuk melaknat. Wa innama bu'itsu rahmatan, aku diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang. Lalu beliau si akhir doa yang mengatakan, ikhwan Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah dan petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu Rasulullah SAW. Maka Allah perintahkan dan beliau lakukan perintah Allah ini. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Kemudian yang kedua, ikhwan Allah Ta'ala, wa'mur bil urfi, dan suruhlah atau perintahkanlah orang lain untuk melakukan perbuatan ma'ruf, untuk melakukan perbuatan baik. Nah, itu amar ma'ruf, itu poinnya. Powiyah itu. Karena ada sibab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk menjadi pemaaf, yang kedua yang disuruh oleh Allah kepada Rasulnya adalah wa'mur bil urfi, melakukanlah amar ma'ruf, perintahkan orang lain melakukan kebaikan, suruh orang lain melakukan perbuatan yang baik. Nyohok sembahyang, inyohok baca Al-Quran, imbahum puasa, imbahum bersedekah, imbahum melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal soleh. Amar ma'ruf tadi. Lalu yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh, atau jangan hiraukan orang-orang bodoh. Orang-orang yang mencemooh ketika melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, sudah pasti akan banyak orang yang mencemooh. Dan itulah konsekuensinya amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang yang berkata-kata yang tidak baik, mengucapkan ini dan itu, menyebut, bahkan Rasulullah SAW dulu disebut orang gila, disebut sebagai tukang sihir, disebut sebagai dukun, disebut sebagai penyair. Ikhwan Allah, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh, jangan hiraukan orang-orang bodoh. Elah tapi ketahuin, komentar dulu, karena kita kan tidak mengharapkan ridha dari manusia ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mencari upah dari manusia, kita tidak menginginkan penilaian manusia. Yang kita cari adalah apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Maka ikhwan Allah, jangan hiraukan orang-orang bodoh yang berkomentar tidak baik, yang mengatakan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Dan memang seperti itu, tidak ada yang dulu bakalan selamat dari pembicaraan orang lain. Tidak ada orang yang bisa selamat dari pembicaraan manusia, dari dibicarakan oleh manusia, dicemooh oleh manusia. Bahkan Allah sendiri pun juga dikatakan di dalam Al-Quran itu, ada orang-orang yang mengatakan salisu salasah, Tuhan telu. Bayangkan, kalau Tuhan tidak selamatin dari nyamen manusia, kita hendak berharap selamat, berarti kita tidak waras. Maka dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar, akan ada orang-orang bodoh yang akan berkomentar tidak baik, berkomentar tidak pantas, berkomentar buruk. Maka ikhwan Allah, sikap kalian terhadap orang itu, atau sikap engkau terhadap yang semacam itu, wa a'rid 'anil jahilin, berpaling, jangan hiraukan, elak tetahuin. Itah tidak menggau keridhaan dia, yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah keridhaan Allah. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan dalam hal mensikapi orang bodoh semacam ini, ikhwan beliau, yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujibah. Orang-orang bodoh, kata beliau, berbicara kepadaku atau tentang aku dengan segala keburukan, mencemooh, menyebutkan keburukan, menghina dan lain sebagainya. Orang-orang bodoh mencemoohku dengan berbagai macam keburukan, fa akrahu an akuna lahu mujibah, aku enggan menjawab cemoohan-cemoohan mereka. Bukan beliau. Maksud beliau apa? Inyunian bi, tapi menahoin. Akhirnya itu muyak surang abi. Akhirnya muyak surang abi. Kan terkadang kita semete, hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, panderan manusia, padas kuan kan belah ke. Menggulam dia tahu hendak hambiakah nyamin manusia teh. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencari pahala di sisi Allah, bukan mencari penilaian manusia dan keridhaan
manusia. Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, ikhwan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian lainnya. Lalu ikhwan Allah, ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh untuk melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang atau mencegah dari perbuatan mungkar. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengomentari ayat itu, beliau mengatakan, ikhwan, beliau afhamatil ayah anna man hajarahu ma kharaja minal mu'minin. Ayat ini memberi pemahaman bahwasanya orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, midahandakin membahu belum melakukan kebaikan, midahandakin mengahana uluh menggawi kemungkaran ataupun keburukan, yuni ema. Ikhwan, Al-Imam Al-Ghazali ketika mengomentari ayat tersebut, ayat tun ikhwan beliau menengah pemahaman bahwa uluh nang melihi amar ma'ruf nahi mungkar, dia keluar dari kelompok orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Wal'iyadzubillah. Ayat kan ikhwan, ayat kakai wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah penolong sebagian lainnya, ya'muruna bil ma'ruf, mereka orang-orang beriman tadi, laki-laki ataupun perempuan, menyuruh melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Artinya ini sifat orang beriman. Orang beriman itu harus punya sifat amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kalau ditinggalkan dua hal ini, maka mana sifat orang beriman pada diri orang itu? Kita sudah sering menyampaikan bahwa beriman tidak cukup hanya dengan lisan dan ucapan semata. Makanya Allah sering menggandengkan iman itu dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus salihat, alladzina amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal soleh. Tidak satu dua ayat dalam Al-Quran Allah gandengkan iman dengan amal soleh ini. Dan amar ma'ruf nahi munkar termasuk amal soleh, termasuk amal soleh. Maka orang beriman diantara sifat mereka melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi munkar. Maka setidak lagi kuang pula minggu nang helu uluh nang ada si huang humanitas masing-masing, anak, sawe, keluarga. Kalau kau sampai beluah huma tetangga, berikat jiran nitah, amar ma'ruf nahi munkar, sifatnya orang beriman. Makanya kalau dua sifat ini hilang, maka apakah masih pantas mengaku orang beriman? Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah sampai menyebutkan seperti itu. Ayat ini kata beliau memberi pemahaman bahwasanya orang yang meninggalkan keduanya, tidak termasuk golongan orang-orang beriman. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati. Harus ada amar ma'ruf. Ya paling humboy nang toke-toke dengan itah. Ingatan, sembahyang ingatan, kewajiban lain diingatan, amal soleh yang lain diingatan, inyoho supaya berzikir, inyoho supaya membaca Al-Quran, inyoho menggawi kebaikan itu, inyoho menggawi kebaikan itu. Ada kemungkaran ingahana, inceruman bahwa itu dosa, itu maksiat, itu ingahana oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, ikhwan Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman dari Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asau. Yang demikian itu penyebabnya adalah karena mereka berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka dosa itu menyebabkan laknat Allah Ta'ala turun.
Laknat Allah turun gara-gara berbuat maksiat, berbuat dosa. Bahkan banyak dosa dan maksiat yang di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah, Allah melaknat. Allah misalnya melaknat orang-orang yang melakukan dosa membunuh. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok, menerima sogoknya dan juga membagi sogoknya. Dan banyak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya adalah dosa. Maka hati-hati mengerjakan dosa dapat mengundang laknat Allah. Mengundang laknat Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas, kata Allah. Jadi berbuat dosa dan melampaui batas dalam berbuat dosa, karena itulah mereka dilaknat oleh Allah. Yang kedua, kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Kata Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang dalam perbuatan mungkar. Jadi nang etun menggawi mungkar, nang mengite ia menggawi mungkar tapi dengan hanae. Midadain nahi mungkar. Dibiarkan orang melakukan kemungkaran. Gawi dosa itu oleh nang lain dibiarkan. Ada nang lain gawi dosa itu oleh nang mangah dibiarkan. Tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Itu yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi mungkar dapat menyebabkan laknat Allah turun kepada orang-orang yang meninggalkan dua hal tersebut. Dapat menyebabkan laknat Allah turun. Ikhwan Allah, labi sama kanu yaf'alun, seburuk-buruk apa yang mereka lakukan, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Maka oleh karenanya harus dijalankan amar ma'ruf. Jika kita melakukan kemungkaran, incaruman bahwa itu kemungkaran, incaruman bahwa itu ingahana oleh Allah dan Rasulnya, incaruman bahwa itu adalah dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah Taala. Ikhwan pula tugasnya adalah mencerumaya. Masalah berubah atau humbui bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampaikan kalau yang mungkar itu mungkar, yang ma'ruf itu ma'ruf. Sampaikan seperti itu. Di dalam hadis juga pernah Rasulullah SAW mengatakan apa? Tentang bahaya orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, muru bil ma'ruf, perintahkanlah orang melakukan kebaikan atau lakukanlah amar ma'ruf, wanhau 'anil munkar, lakukanlah nahi munkar, qabla an tad'u Allah fala yastajib lakum. Sebelum kalian berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Itu di antara dampak buruk dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, menyebabkan doa-doa tidak akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Ta'ala. Rancak berdoakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ada uluh nggawi dosa, imbiaran itah. Ada uluh melihi perintah Allah, imbiaran itah. Berdoa, berlaku kebaikan dengan Allah, sementara itah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak akan Allah kabulkan doa kita. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kawan Nabi perintahkan melakukan kebaikan, larang melakukan kemungkaran sebelum kalian berdoa meminta kepada Allah, dan Allah tidak akan kabulkan doa kalian. Gara-gara tidak hendak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua kata Rasulullah, wa qabla an tastaghfirullaha fala yaghfiru lakum. Lakukan amar ma'ruf nahi munkar sebelum kalian minta ampun kepada Allah dan tidak diampuni oleh Allah. Itu dampak buruk yang berikutnya, bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dapat menyebabkan permohonan ampun kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, dan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Berlaku ampun, mana-mana istighfar, astaghfirullah, tapi hilang belikat itah menyabuk, hilang ngambu ukan itah mabuk, ambil ya, hendak ya ampunan ya Allah kita nang berlaku ampun dun. Makanya bukan ada bahasa tapi itu kan kadang-kadang kayak ada uluh nang ketika ini nggak nasihat kiko tapi mau urus uluh lainin, ada dia bukan mau urus uluh lain, tapi ketika itah menagur itah mau urus arep itah surang. Tapi kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar kiko Nabi kaituh berdoa tidak akan dingabulan oleh Allah yang doa.
ketuh berlaku ampun mida akan diampunan oleh Allah dosa gitu. Hantam mida melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Imbah eta kuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidayah. Dia melanjutkan innal ahbara minal yahud war ruhban minan nasara. Sesungguhnya para pemuka agama dari orang-orang Yahudi, para ahbarnya orang-orang Yahudi, para ulamanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, manakala mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sifatnya pemuka agama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kata Nabi Muhammad SAW, la'anahumullah ala lisani anbiya'ihim, Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Yang tadi kita baca ayatnya, Bani Israel ikhwan Allah dilaknat melalui lisan Nabi Daud, melalui lisan Nabi Isa. Penyebabnya apa? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Imbah eta yang paling terburuk nang jadi nyampaian kula minggu nang helu ikhwan Nabi Muhammad, summa ammahum bil bala, kemudian Allah taala menurunkan kepada mereka bala yang sifatnya menyeluruh. Itu kan para pemuka agama orang Yahudi dan Nasrani ini mereka tidak melakukan kemungkaran, tapi elit hendakan melakukan nahi mungkar. Jadi ketika pengikut agama mereka melakukan dosa dibiarkan, enggak maksiat dibiarkan oleh mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka, Allah turunkan musibah, Allah turunkan bala dan siksa, bukan cuman mereka yang maksiat aja yang Allah timpakan bala tersebut, tetapi para pemuka agamanya juga ditimpakan bala oleh Allah taala. Jadi balanya menyeluruh, kata Rasulullah SAW, menimpa semuanya, yang mengerjakan kemungkaran dan yang mendiamkan kemungkaran. Nah, makanya memang kemungkaran minakawa inyunianin. Namun homboy nang suni dari kemungkaran, ete akan dapat laknat Allah dan juga akan dapat azab serta bala dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Inagur begagamatan menagur kan. Tahan dapat beda rawa bila urusan itahin salah ya itah rawa terus bi. Ya kan tahu semete. Tahu meraju ingahana menggawi keburukan. Yang penting ingahana kalau ilihi maka akan mendatangkan siksa dan bala dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk dapat selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.